Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ini telah menetapkan tersangka dari kasus yang memang sekarang sedang dalam penyelesaian. Inilah tersangka pemberi minuman keras kepada seorang balita di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang sempat viral di dunia maya. Kedua pelaku adalah FE dan RH. Keduanya adalah pemuda asal Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kejadiannya di mana? Di mana? Polisi menyita satu unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam video ketika mereka mencekoki anak di bawah umur dengan minuman keras. Jadi satu orang atas inisial FE ini sebagai yang menuangkan minuman dan memberikan kepada korban atas nama Robin. Terus kemudian atas nama RH ini yang bertugas mengambil gambar melalui HP-nya dan juga mengupload di grup media sosial mereka. Ada grup Anjebes, kemudian grup WA grup, kemudian dari situ menyebar. Saat ini korban masih menjalani pendampingan dari kepolisian dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luwu Timur. Sebelumnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan video viral mengenai bocah 3 tahun yang dicekoki minuman keras oleh tersangka hingga mabuk dan sempat terjatuh. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi, Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Indrat Moko selaku Kapolres Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Indrat Moko. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya, Pak? Selamat malam. Baik, selamat malam, Pak. Sudah jelas suara saya ya, Pak? Iya. Ya, baik. Kapolres Sampit. Baik, Pak. Betul. Ini kita mungkin bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu bagaimana mengungkap, Pak, para pelaku dari kasus ini. Jadi begini, Mbak Viola, perlu saya jelaskan bahwa pertama, bocah atas nama Lela Safira ini ditinggalkan begitu saja oleh ibu kandungnya di sebuah warung milik Ibu Sri Hartini, dan bocah ini dalam keadaan penuh luka, penuh lebam tubuhnya. Selanjutnya menjadi viral di medsos. Kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan pers juga bahwa permasalahan ini menjadi viral dan kami tindak lanjuti langsung melakukan proses penyelidikan. Dan alhamdulillah kami berhasil mendapatkan informasi awal keberadaan anak ini dan kami bawa langsung ke rumah sakit untuk diadakan pengobatan. Di rumah sakit kami mengadakan interview singkat dengan si kecil ini dan alhamdulillah kami mendapatkan beberapa informasi penting dan mengarah kepada siapa pelakunya. Dan ternyata kemungkinan besar pelakunya adalah ibu kandung korban beserta pasangannya, beserta kekasihnya. Baik, kemudian apa yang menjadi motif ataupun alasan dari pelaku ini kemudian melantarkan anaknya, Pak? Informasi awal, hasil pemeriksaan awal kami, jadi ibu kandungnya ini sering menyiksa anaknya karena anaknya mungkin karena rewel. Kemudian juga anaknya ini sering meminta untuk diantarkan ke rumah nenek angkatnya. Dan juga apabila ibu kandungnya ini bertengkar dengan pasangannya, anak ini menjadi sasaran kemarahan. Baik, mungkin bisa diinformasikan kembali, Pak, berapa usia anak ini? 6 tahun, Mbak. Baik, selama ini seperti apa kekerasan yang dilakukan oleh ibu kepada si anak ini, Pak? Untuk bentuk kekerasannya, seperti apa yang dilakukan oleh ibu terhadap anak ini, masih kami dalami, Mbak. Cuma luka-luka yang kami dapatkan di tubuh anak ini cukup memprihatinkan. Jadi tubuhnya penuh lebam di kedua matanya, selanjutnya di badannya itu penuh bekas cubitan, yang kita perkirakan bekas cubitan, biru-biru. Tangan kiri si kecil ini pun patah. Patah kami perkirakan ini karena akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh ibunya atau pasangan dari ibunya ini.
Baik, dari cerita si anak mungkin kepada pihak kepolisian, apakah memberikan informasi sudah berapa kali ia mengalami siksaan seperti ini, Pak? Kalau dari hasil kami berbicara dengan si kecil ini, dia sudah seringkali mendapatkan perlakuan kasar seperti ini. Baik, sekarang bagaimana Pak kondisinya dari si kecil ini? Alhamdulillah kondisi sudah baikan, Mbak. Jadi sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan bawa si kecil ke rumah sakit di Palangkaraya untuk mengobati tulang lengan kirinya yang patah. Kemudian nanti untuk pengasuhannya Pak, setelah selesai pengobatannya? Kami nanti akan prioritas untuk pemulihan trauma psikisnya, Mbak. Baik, Pak Abdul Haris, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami dan kita harapkan segera pulih si kecil ini dan juga mendapatkan perawatan yang semestinya. Sekali lagi terima kasih Pak Abdul Haris sudah berbagi cerita dengan kami. Baik, pemirsa, kami masih akan terus mengabarkan kepada Anda mengenai kasus-kasus lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kita akan jeda sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali?